Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama Pak, saya awali pertanyaan saya. Sudah tadi malam baru saya ingat betul. Ada anaknya kakak yang menderita sakit kanker payudara. Rupanya kalau saya kembali ke sana dan tidak sampaikan kalau ada pesan dari Pak Bayu, ini saya merasa berdosa sekali. Makanya melalui kesempatan ini, mungkin ini Pak agak melenceng sedikit, tapi saya dengan penuh kerendahan diri. Sakit apa tadi? Kanker payudara, yang saya dengar begitu. Orangnya masih sehat sih, tapi mungkin masih ya seperti itu. Namanya mungkin hanya semangatnya saja yang membuat dia masih bisa hidup. Saya minta petunjuknya Bapak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh keponakan saya tersebut. Baik. Ada lagi yang pertama. Yang kedua, ini ada misi sekolah juga yang kami bawa di sini. Setibanya ke sekolah nanti kami action untuk membuat kebun sekolah sayur-sayuran secara khusus supaya menjadi percontohan buat anak-anak di sana dan juga kebun tanaman hias. Nah, kami belum punya apa-apa Pak, sama sekali. Kami belum punya apa-apa, tapi dengan apa yang kami lihat kemarin, itu akan kami coba praktekkan, cuma kami membutuhkan waktu berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan. Kami juga minta sarannya seperti apa yang kami lakukan, yang harus kami lakukan di sekolah nanti. Dan yang terakhir Pak, rencana pertama saya nanti tentang ayam petelur. Saya mau buat seperti yang apa namanya maunya Pak Bayu. Nah, kami minta saran seperti apa yang harus kami lakukan sehingga akan beda dengan ayam petelur yang ada pada biasanya, secara khusus yang ada di Mimika ini. Dan juga kami rencanakan untuk rencana tanam pisang. Ya, kami rencanakan untuk 1 hektar. Kami coba dulu seperti apa yang sekalipun Pak, kami ini hanya bermimpi. Kami hanya bermimpi. Tapi kami akan bertekad ke depan bagaimana mewujudkan ini, karena ini adalah amanah. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kami kembalikan. Baik. Bapak Ibu, ada konsep besar yang sering kali saya sampaikan. Di belakang masalah ada berkah, ada solusi, ada berkah. Saya minta maaf, mungkin pulang nanti Bapak Ibu akan bingung mulai dari mana. Tapi saya katakan, temukan masalah kita. Temukan masalah kita. Di belakang masalah itulah jalan yang harus kita lewati. Jadi kalau seringkali orang ikut pelatihan saya, terus pulang-pulang dia bingung. Apa yang harus saya kerjakan? Ayo kita balik. Apa masalah Bapak Ibu? Seandainya masalah masih di level penghasilan harian, belum ada pendapatan pasti, berarti yang harus diselesaikan dengan cara membuat pendapatan harian. Kalau seandainya masalah adalah penyakit, masalahnya saya sakit, berarti mulailah dari membuat obat. Kalau masalahnya dari seandainya ini sekolah, seandainya ini pondok pesantren yang punya komunitas, lahannya rata-rata nganggur. Masalahnya di mana? Di lahan yang nganggur. Jadi dari masalah itu kita carikan solusi, itu yang paling penting. Sebelum yang itu saya jawab dulu yang penyakit dulu ya. Bapak Ibu, penyakit kanker ini banyak atau sedikit? Kalau 10 tahun lalu, ini bapak-bapak yang usia di atas 50-60, 10 tahun, 15 tahun lalu, orang sakit kanker banyak atau sedikit? 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu kita mundur, di tahun 90-an. Ada orang sakit kanker dikunjungi atau tidak? Benar dikunjungi? Karena apa? Hanya 1 atau 2 dan itu jadi heboh. Hari ini orang sakit kanker dianggap biasa atau bukan? Ada yang salah enggak kira-kira?
Sama-sama penyakit yang tanda kutip tidak ada obatnya. Kenapa kita harus membangun konsep pertanian organik Bapak Ibu? Percayalah. Ini tidak enak ya, saya harus ngomong ya. 80% dari kita punya bakat penyakit kanker. Itu kata-kata tidak enak. Tetapi ini nyata. Kami punya satu hari Bapak Ibu, kami punya gerakan namanya GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Kenapa saya membuat gerakan ini? Waktu itu terus terang bukan kanker payudara, tetapi kanker serviks. Kenapa kita harus membuat gerakan ini pada tahun 2012 pada waktu itu? Kami melihat gejala-gejala yang menuju kanker serviks. Luar biasa banyaknya. Pada tahun 2012 kita sudah menemukan hormonal yang maju. Menstruasi sebelum tahun itu Bapak Ibu di usia 13 tahun ke atas. 15, 16, 17. Tetapi di tahun itu Bapak Ibu menstruasi sudah ada dari 10 tahun. Terus yang kedua, ketika menstruasi, minta maaf tanda kutip, hampir 90% remaja kesakitan. Terus yang berikutnya lagi data kami, ini di satu kampus yang saya lakukan survei. Yang keren lagi, 90% keputihan. Ini masih gadis-gadis usia 17 sampai 20 tahun. Sehingga apa Bapak Ibu? Secara literatur kita melihatnya ini tanda kutip akan munculnya penyakit serviks yang luar biasa. Data menunjukkan setiap hari lebih dari 2.000 sampai 3.000 orang meninggal gara-gara CA serviks. Nah, ini belum CA payudara. Terus kalau kita mau ngobati apanya? Kalau Bapak Ibu tahu orang sakit kanker, apa yang dilakukan secara pengobatan medis? Kemoterapi, operasi, betul kan? Terus radiasi, penyinaran. Saya mau tanya, sembuh atau tidak? Berapa persen sembuhnya? 0, dilakukan tidak? Kenapa kok dilakukan? Karena tidak ada alternatif lain. Sekarang kita flashback, kita kembali ke belakang. Lebih baik mencegah atau mengobati? Kalau kita sudah tahu, seperti saya Bapak Ibu sebagai herbalis, saya sudah ngelola pasien banyak sekali. Saya sudah tahu ini akan jadi kanker. Terus habis gitu, kalau kita biarkan itu, jadi pasti jadi kanker. Apa sih yang dimaksud dengan kanker Bapak Ibu? Kanker itu adalah pertumbuhan sel abnormal di dalam tubuh kita. Sekarang saya tunjukkan kronologisnya. Tahun 90-an Bapak Ibu, penyakit kanker sangat sedikit. Tetapi dampak dari tahun 1980, penggunaan pestisida, penggunaan kimia, penggunaan makanan yang memberikan hormon, penggunaan makanan-makanan yang menggunakan pengawet, penyedap, pemanis dan perasa. Setelah itu dampaknya adalah 20 tahun sampai 30 tahun. Jadi ini adalah hasil tanaman dari tahun 1980. Saya minta maaf, kita ini sedang hidup di dunia nyata loh Bapak Ibu. Apa yang ditanam sekarang, panennya 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan sekarang ini era perubahan. Semua akan kembali ke organik, percayalah. Seluruh dunia akan go back to organic. Kenapa mereka akan kembali ke organik? Karena tidak ada solusi lain. Hanya itu satu-satunya solusi yang harus dilakukan.
Tetapi masalahnya adalah, ini problemanya, kita sudah terlanjur masuk di dalam jurang. Kita ini dalam tanda kutip kita sedang terlanjur masuk di dalam jurang. Ketergantungan kepada kimia, ketergantungan kepada medisin, ketergantungan kepada hal-hal, maaf tanda kutip, kita tergantung hampir 80% ke barat. Yang notabene berbeda dengan Indonesia. Karena itu kita membangun kearifan lokal di dalam sektor pertanian. Karena itu solusi satu-satunya. Pak, ini resep langsung aja ya. Yang pertama, kalau kanker payudara Bapak Ibu tahu yang namanya suwek? Mudah tumbuh atau tidak? Ingat ciri-cirinya. Suatu tanaman kalau cuma dicacah saja dibuang tumbuh atau tidak suwek? Kulitnya dikupas, kulitnya dibuang tumbuh atau tidak? Tumbuh. Nomor satu, ganti nasi dengan suwek kalau belum bisa pakai beras organik. Untuk karbohidratnya. Yang kedua, sayurnya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kanker tidak ada obatnya. Obatnya adalah yang mengandung antioksidan. Tanaman apa yang mengandung antioksidan? Nomor satu adalah daun kelor, Pak. Daun kelor itu adalah mengandung antioksidan terbaik. Sayurnya daun kelor. Terus yang ketiga, tomat. Bapak bibitnya dari sini, tomat ranti namanya, tomat lokal. Tahu ya tomat ranti, tomat mawar ya, tomat yang berbelimbing. Kenapa saya kembangkan tomat itu? Karena itu tomat yang mengandung antioksidan dan anti kanker. Terus yang ketiga Pak, makan singkong. Tahu singkong Bapak Ibu? Singkong itu kulitnya ada berapa? Yang pertama kulit coklat, yang kedua kulit putih. Kulit coklat dikerik, dibuang. Ngerebusnya dengan kulit putih. Di antara kulit putih dengan singkong, ini di Amerika sedang perdebatan luar biasa, walaupun ini belum resmi betul. Di situ disinyalir ada namanya vitamin B17, yang adalah vitamin anti kanker. Terus yang kedua yang keren lagi, di dalam singkong Bapak Ibu ada sianida. Betul ya? Kalau Bapak Ibu potong singkong, biarkan terbuka, berubah menjadi warna biru ungu, betul ya? Biru ungu itu adalah sianida. Kalau Bapak Ibu di kemoterapi, kemoterapi itu salah satu obatnya adalah sianida. Jadi daripada makan sianida lebih baik makan singkong. Jangan copy Jessica loh ya. Tapi untuk mendapatkan ini direbusnya harus dengan singkong dan kulitnya. Yang dimakan nanti ketika itu ada lapisan tipis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teliti ya, siapa yang pernah buat keripik singkong? Makan pernah, buat pernah atau tidak? Ketika ngupas singkong licin atau tidak? Licin itulah di situ ada vitamin B17 dan mengandung sianidanya itu di situ. Kalau itu digoreng tajam. Karena itu kalau membuat singkong itu dikerik dulu. Licinnya itu dikerik dulu, diperet ya. Dikerik baru kalau digoreng tidak tajam. Yang tajam itu membunuh sel abnormal. Terus makanan berikutnya terbagus. Karena orang sakit kanker butuh tinggi protein. Kalau saya nyarankan makan makanan yang mengandung juga hormon, mengandung juga antibiotik, mengandung juga hal yang lain, itu justru menambah kanker dulu. Sebelum itu saya jelaskan, makanan kanker Bapak Ibu. Kanker itu bisa tumbuh karena dikasih makanan. Pencetusnya dia tumbuh keras adalah stres. Ketika dia stres, sel kankernya tumbuh keras. Terus yang kedua diberi makanan. Makannya adalah pemanis, berarti gula. Terus gitu pengawet, berarti zat kimia.
terus habis gitu penyedap. Ya, jangan nyebut nama merek pokoknya. Saya diprotes nanti. Penyedap gitu ya. Penyedap itu aslinya Bapak Ibu, orang Jepang itu hebat. Dulu penyedap itu bentuknya bukan bubuk, bukan kristal, tapi cair. Namanya umami, itu tahun 80-an. Kalau Bapak Ibu senang nonton drama Korea, di sana saya senang paling senang nonton film-film pengobatan, film-film masak Bapak Ibu, karena saya hobi masak. Jadi di sana cara membuat cuka yang membuat gurih, itu membuat rasa gurih, namanya umami, itu bahasa Jepang, Indonesianya adalah gurih. Itu terbuat dari apa? Terbuat memang bakteri-bakteri yang membuat gurih. Nah Bapak Ibu kalau boleh, tapi jangan dibuat ya. Nanti jangan buat untuk manusia. Yang saya buat nutrisi yang berasal dari jeroan dan sebagainya, itu bagi ternak itu namanya umami. Itu penyedapnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat sendiri, itu caranya. Saya kasih contoh. Siapa yang pernah masak rawon di sini? Enggak, mungkin ibu-ibu pernah ya, atau bapak-bapak kan pernah enggak bantu cuci piring gitu bekas rawon? Pernah kan? Ini pancinya saja loh ya. Habis nyerebus kaldu gitu ya. Seandainya sudah dicuci tapi kurang bersih, ketika kita pakai ngerebus air, baunya apa? Baunya daging kan? Tetap muncul enggak bau dagingnya? Padahal sudah dicuci. Nah, sebenarnya kaldu kan seperti itu saja. Kan enggak ada kaldunya, yang penting baunya seperti bau daging. Nah, silakan buat sendiri besok pabrik. Tapi enggak usah saya jelaskan, kita terlalu melenceng kalau saya jelaskan ke sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, supaya sehat, Pak minta tolong, garamnya ganti, jangan pakai garam halus. Garamnya pakai garam grosok. Karena garam halus Bapak Ibu, semakin tinggi garamnya, semakin mahal garamnya, semakin tidak sehat barangnya. Ibu-ibu saya tanya, jangan bapak-bapak enggak pernah tahu garam. Ibu saya mau tanya, terakhir masak pakai garam kapan Bu? Enggak pernah masak? Apa? Sebelum berangkat, saya minta maaf. Ibu ingat enggak garam sekarang dengan garam 10 tahun lalu apa bedanya? Bukan, sekarang pakai garam halus, dulu juga halus juga. Garam yodium dulu juga halus juga. Ibu pernah goreng telur? Pakai garam sekarang dengan garam dulu apa bedanya? Kalau garam sekarang rasanya bukan hanya asin, tapi gurih. Betul atau tidak? Kalau garam dulu, garam itu rasanya asin dan cenderung pahit. Nah, ini alhamdulillah ini, lidah-lidah kita masih hidup ini. Bapak Ibu itu harus diamati. Kita amati saja. Kenapa kok itu penting sekali? Kan itu adalah bukti nyata. Gara-gara orang-orang sudah takut dengan penyedap, sekarang penyedap digabung dengan garam. Karena itu terpaksa Pak, manis hindari, garam juga hindari Pak. Kalau mau asin pakai garam grosok. Enggak lah, lebih baik garam Indonesia Pak. Terlalu jauh Pak. Ke puncak Himalaya terlalu jauh. Percayalah Bapak Ibu, sudahlah, iklan itu menyesatkan. Sudahlah, iklan itu menyesatnya. Tahu enggak iklannya neraka Bapak Ibu? Iklannya neraka itu gambarnya artis-artis top dunia. Kalau enggak iklannya enggak bagus, enggak akan ke sana, betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua minyak.
Saya minta maaf sekali. Ini banyak orang petani-petani sawit juga Bapak Ibu. Minyak yang betul itu dari kelapa atau dari kulitnya? Mana yang pengusaha sawit di sini ada? Sawit itu di Indonesia ini dibuat dari apanya? Kulitnya. Kernelnya kemana? Kelapanya kemana? Ekspor. Bukan jadi bungkil Pak, diekspor. Coba bayangkan, ini yang bikin saya sakit hati Bapak Ibu. Produksi sawit di Indonesia, betul atau tidak? Gara-gara yang keluar minyak itu di kulit, minyak itulah yang dipakai minyak goreng. Harusnya minyak itu jadinya biosolar. Bener enggak kira-kira? Minyak aslinya kita konsumsi. Itu loh kualitasnya biosolar. Terus yang kedua, kernel itu intinya kelapa Bapak Ibu. Itu loh diekspor. Kenapa kita enggak ngolah yang kernel yang untuk rakyat, yang jelek itu loh diekspor gitu loh. Bukan, kernel itu kelapanya Pak. Kelapa sawitnya Pak. Makanya nggak pernah berpikir Pak karena mengkonsumsi biosolar. Fair. Tapi juga tidak bisa disalahkan. Kernel itu mahal. Petani bukan petani, rakyat kita seneng yang semakin murah semakin dibeli. Tapi Ibu tahu enggak bedanya minyak goreng mahal dengan minyak goreng murah? Kalau minyak goreng murah dia terbakar. Ada yang pernah goreng terus minyaknya kok cepat sekali habis? Terbakar. Kalau terbakar berarti terjadi oksidasi. Kalau terjadi oksidasi itu makanan kanker. Lah yang dijual di bawah, yang murah Bapak Ibu. Alasannya kalau yang beli mahal enggak mampu. Bumi langit bedanya memang. Antara 10.000 dengan 40.000. Karena itu saya selalu nganjurkan kalau di pasien-pasien saya. Kalau Bapak Ibu mau selamat, gunakan minyak sekali goreng. Caranya begini, tenang Bapak Ibu. Saya ini juga di dapur. Saya ini hobi masak. Tahu minyak sekali goreng, sekali pemanasan. Jadi kalau nuang minyak jangan banyak-banyak. Kita kan senang minyak itu berenang. Iya kan, semua itu berenang. Jangan. Kita mulai kurangi yang goreng-gorengan. Kalaupun goreng, itu ada aturannya. Kalau seandainya ada tahu, ada tempe, ada ikan, mana yang digoreng duluan? Tahu enggak nyerap minyak. Setelah goreng tahu, goreng tempe. Setelah goreng tempe, goreng ikan. Setelah itu minyaknya buang ke ayam. Supaya biar ayam aja yang kolesterol. Percayalah ayam tidak pernah sakit kolesterol Bapak Ibu. Asam urat juga tidak. Karena umurnya dia pendek. Betul atau betul? Jadi minta tolong pulang dari sini kalau beli minyak goreng yang benar. Minyak, syukur-syukur kalau mau mandiri. Bikin sendiri minyak kelapa. Apanya? Lama bikinnya, ndak usah ada biogas nanti daripada nganggur bakar itu. Kenapa kok begitu? Kelapa itu penting. Bapak Ibu kalau tanam kelapa kemandiriannya ada dua. Yang pertama adalah kemandirian gula. Saya itu bingung Bapak Ibu terus terang. Di kita ini saya bingung. Saya nganjurkan orang rebusan ya daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Gula aren itu juga minta ampun. Kimianya lebih hebat dari gula putih. Saya tunjukkan. Ada yang tukang manjat nira di sini?
Ada ya. Supaya tidak terfermentasi, tempatnya dikasih apa, Pak? Kalau kita buat nira nih, tempatnya terfermentasi, jadi asam, enggak pernah jadi gula kan? Dia jadi hancur kan? Tapi supaya itu tidak terfermentasi, kalau baik hati Bapak Ibu, cuma dikasih kapur, air kapur. Kalau orangnya malas, dikasih borak, bahkan formalin. Terus yang kedua, nira itu kan sedikit, dari 10 menjadi 1 atau kurang. Supaya berat dan supaya cepat nggodoknya, kasih gipsum. Kalau punya beli gula dijatuhkan suaranya kelotak, itu semen. Kalau gula dijatuhkan suaranya harus buk. Terus gula kalau dipotong enggak bisa, harus dipotong itu, semen itu cor. Enggak, kalau di sini tenang, aman. Punya saya ini gula kita ini beli dari Pulau Kangean, Madura, Bapak Ibu. Jadi kita bina-bina petani khusus, yang kita ajari, ayo jangan berbohong. Karena apa yang kita produksi ini dimakan banyak orang. Jadi ketika saya sebagai seorang herbalis memberikan resep ke pasien, itu simalakama. Saya ngajari pakai gula aren, harapan saya gula aren lebih sehat dari gula putih. Ketika tahu prosesnya ngeri. Terus yang kedua, saya nyarankan ikan laut. Ya mau katakan fair, jujur ya. Butuh protein tertinggi sebenarnya terbagus itu apa? Ikan laut. Pak, kalau boleh ikan laut yang mancing loh Pak ya. Loh iya, nelayan Bapak Ibu, berangkat nelayan mencari ikan, itu belum tentu sehari pulang loh. Betul atau tidak? Kalau seandainya 2 hari saja dia di laut, dapat ikan yang pertama harusnya sudah busuk atau belum? Kalau ikan ini bisa sampai tahan di pinggir, terus di pinggir dijual sampai 2 hari, berarti ada apanya? Pertama bawa es, betul. Bawa es. Es itu tahan berapa hari? Karena itu saya sampai membuatkan alat Bapak Ibu terus terang. Untuk nelayan-nelayan itu saya settingkan membuat frozen box. Frozen box. Kenapa saya membuat energi tenaga listrik yang tanda kutip, yang free energy? Gara-gara saya kepingin menyelamatkan nelayan dulu. Beli es batu tidak cukup 200.000. Kalau dapat uang. Kalau tidak dapat uang lebih baik beli formalin 50.000. Ikan dicuci sama formalin terus dimasukkan es batu Bapak Ibu. Ketika saya ketemu nelayan, saya bilang fair ke mereka. Kalau gini ceritanya nanti ikan ini loh dimakan orang. Nggak mau apa? Katanya dia, loh iya Pak, kalau pasti mancing itu dapat berhasil. Kalau enggak berhasil, sudah solarnya rugi, beli es batu lagi. Ya saya diam Bapak Ibu, karena saya enggak bisa beri solusi. Ini fair, saya mau katakan jujur. Dari sanalah akhirnya saya kepingin menciptakan cooler box yang free energy. Supaya apa? Walaupun itu kapal kecil kapasitas bisa tampung 100 kilo, 200 kilo, frozen. Kan yang aman kan yang kapal besar. Yang sekali masuk sudah ada pabrik esnya. Gimana? Pakai blasting, betul. Blast freezer. Nah karena itu Pak minta tolong. Kalau ikannya langsung dari laut, oke, clear. Itu adalah protein tertinggi. Tetapi, ya ini si malakama lagi. Protein tertinggi dari semua makan lauk kita apa Bapak Ibu? Tahu, betul? Masalahnya lagi di sini. Kedelainya GMO.
Kedelainya impor atau lokal? Ini saya tunjukkan hati saya. Kalau Bapak tanya pertama-pertama kok sudah tanya kesehatan apalagi kanker, saya tunjukkan Pak. Saya butuh protein. Protein terbaik itu adalah ikan. Karena clear, makanannya dari laut. Tersehat, terbagus itu ikan. Kalau tidak bisa ikan yang sehat, jangan. Malah ngasih makan kanker. Terus yang kedua ada alternatif. Protein dari nabati yang berasal dari kedelai. Ini juga problem lagi. Kedelainya kita impor atau lokal? Kedelai yang kita konsumsi rata-rata adalah GMO. Genetic Modified Organism. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika walaupun saya dikatakan hoax di YouTube, saya balik begini. Kalau Indonesia buat GMO diekspor boleh atau tidak? Kenapa orang luar negeri kirim GMO ke Indonesia dan dikatakan boleh? Ini yang bikin saya marah. Loh iya Pak, YouTube saya tentang kedelai GMO. Itu dikatakan hoax, kita ditambah teguran. Saya balik gitu loh. Coba kalau kita ekspor ke Singapura aja dari GMO, enggak boleh. Bapak Ibu kalau syarat kirim sayur non GMO. Tetapi kalau yang dari luar negeri GMO kenapa boleh masuk Indonesia? Itu yang saya protes dan minta maaf. Tahu tempe itu kan ikannya Indonesia kan. Di luar negeri kan enggak ada ikan tahu, ikan tempe. Hanya di Indonesia kita ketemu ikan tahu dan tempe. Di Timika sudah ada tahu tempe belum Pak? Ada. Seluruh Indonesia full tahu tempe. Dan minta maaf, itu loh disebut ikan. Bisa berenang. Terus habis gitu saya nyarankan pakai apa lagi untuk lauknya yang berprotein tinggi. Mau pakai ayam, kalau ayam negeri sekarang semua sudah pakainya konsentrat. Kenapa kita mengajarkan untuk bertani, beternak semua dalam kemandirian? Kalau mau hidup sehat, tidak ada cara lain. Buatlah sendiri. Itu alasannya Bapak Ibu. Yang melatar belakangi saya kenapa saya kenceng. Kalau seandainya tidak gitu, ada lagi cara yang membuat protein tinggi selain kedelai. Yang masih kita punya, namanya kacang hijau, kacang merah. Tapi kalau makan kacang hijau banyak-banyak, percayalah tidak bisa jalan. Asam urat. Karena itu saya sebagai herbalis, ketika saya memberikan resep itu pertimbangannya ngeri. Sampai pada akhirnya dari semua itu saya pilih. Berarti protein yang paling bagus, ini masih juga belum bagus 100%, bukan tempe. Boleh makan tahu tapi jangan makan tempe. Kenapa kok begitu? Tahu buat tahu Bapak Ibu? Tahu itu cara buatnya gimana? Kedelai direbus, betul ya, dipanaskan, digiling, kemudian dia jadi susu, betul enggak? Susu supaya menggumpal diberi apa? Diberi cuka, asam, betul kan? Jadi yang kita konsumsi minimal satu, bukan kedelai utuh. Yang kedua yang kita ambil hanya susunya. Berarti kita beri asam, asam itu agak menetralkan, cuka. Cukanya itu Bapak Ibu, ini akan membuat lemak menjadi menggumpal. Nah, ketika lemak menjadi menggumpal jadilah tahu. Tapi di Indonesia juga hebat. Tahu itu umurnya berapa hari Bapak Ibu? Buat pagi, sore itu tidak enak harusnya. Pak minta tolong, belilah tahu yang dimasak pagi, sore sudah bau. Itu berarti aman. Kalau ada tahu sampai seminggu baunya tetap bagus, itu ada pengawetnya. Bapak minta tolong seperti itu. Karena orang sakit kanker butuh protein tinggi.
Nah, yang protein tinggi berasal dari tahu. Tidak boleh makan tempe. Ini saya jelaskan. Apa sih Pak bedanya kedelai sama-sama diproses, yang satu jadi tahu, yang satu jadi tempe? Kalau tempe Bapak Ibu kedelainya utuh atau tidak? Supaya dia menjadi tempe diapakan? Diberi namanya ragi tempe, sehingga muncul jamur tempe. Jamur tempe mengolahnya dari apa? Dari kedelainya kan? Nah, proteinnya meningkat jauh. Tapi ingat baik-baik, kandungannya kira-kira meningkat atau tidak kalau sudah difermentasi seperti itu? Pasti meningkat, semuanya meningkat di situ. Karena itu saya tidak rekomendasi kalau sudah punya sakit kanker makan tempe. Kalau anak-anak muda, anak-anak sehat, makanlah tempe karena protein tinggi, lebih tinggi daripada tahu. Karena dia hasil dari fermentasi. Bapak makan tahu. Terus yang ketiga, sekarang obatnya. Kan Bapak Ibu sudah praktek herbal semuanya di sini. Internet Bapak Ibu terbuka luas. Carilah obat-obat yang anti kanker. Tanaman-tanaman yang anti kanker. Yang biasa paling sering spektrum luas namanya kunir putih. Kunir putih ini diekstrak di Amerika, dikirim ke Indonesia, seluruh obat kanker yang dari Amerika isinya kunir putih. Yang keren satu, belinya 7.000, jualnya ke Indonesia 1 juta, itu hebat. Dan yang lebih hebat lagi satu, mau beli. Bapak tahu kunir putih? Kalau belum tahu, di sana belum ada, minta ya. Walaupun sedikit untuk ditanam. Kunir putih ini adalah obat kanker berspektrum paling luas. Kalau mau rebusan lengkap, Bapak Ibu gunakan kunir putih ini setiap hari. Jadi kalau resep kami, resep apa yang ada ngandung kunir putih? Apa? Resep apa yang ada di situ? Salam manis. Salam manis itu saya pakai untuk spektrum luas. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Itu pinang muda untuk parasit, jahe untuk membuka pembuluh darah, kunir putih untuk anti kankernya, daun salam untuk peredaran darahnya, kayu manis juga spektrumnya luas. Nah, itu yang diminum rutin Pak. Terus yang kedua, gantinya kemoterapi. Gantinya kemoterapi yang di rumah yang bisa kita lakukan konsumsi seledri kenikir. Seledri kenikir itu Bapak Ibu adalah resep paling gampang di tempat ini. Itu sebenarnya untuk membersihkan seluruh yang tidak penting dari tubuh kita. Itu seledri kenikir. Sudah praktek semua kan? Setiap hari kalau boleh. Nah, terus poin penting, seandainya sudah terlanjur luka Pak. Benjolan dulu deh. Pak, benjolannya keras. Benjolan itu ada dua. Yang pertama lembek melebar, itu biasanya karena pengaruh hormon. Kalau sudah keras itu positif kanker. Kalau sudah keras supaya dia bisa mengecil, tidak hilang. Hanya mengecil dan mati. Itu dibuatkan bobok. Tahu bobok ya? Baluran. Balurannya adalah hati nanas, kunir putih, lidah buaya, sama tepung beras. Hati nanas, kunir putih, lidah buaya, tepung beras. Nanti Bapak Ibu bisa minta resep ke Pak Bambang. Hati nanas, kunir putih, lidah buaya, tepung beras. Hati nanas tahu, hati nanas mengandung apa? Enzim bromalin. Enzim bromalin bersifat apa? Mengempukkan. Betul atau tidak? Daging kalau mau dimasak dikasih nanas, kira-kira apa yang terjadi? Empuk. Kanker juga sama, dikasih nanas jadi empuk. Tapi nanas ini efeknya tidak enak, gatel. Betul atau tidak? Netralkannya pakai apa? Pakai lidah buaya. Terus yang ketiga, kenapa harus dikasih tepung beras? Tepung beras itu adalah media untuk masuknya ke kulit.
Terus yang keempat, ini yang paling penting lagi, apalagi yang keempat? Kunir putih. Kunir putih dibawa langsung ke dalam pori-pori. Oke, clear di sini kira-kira? Nah, jadi Bapak Ibu kalau seandainya ada benjolan, lipom, apapun juga benjolannya, jangan hidung ya. Hidung kan benjol. Kasih bobokan ini. Terus kalau sudah terlanjur luka, kita perlu antiseptik. Antiseptik terbaik itu apa Bapak Ibu? Kalau luka jangan dikasih, bukan kunyit. Antiseptik terbaik itu adalah daun sirih, asam dan garam. Jadi kalau Bapak Ibu ada luka diabetes, luka kanker, supaya tidak bau, supaya bersih, caranya ambil air kelapa 1 liter, ditambahi daun sirih, tambahi garam, tambahi asam jawa, direbus. Terus enggak usah dibuang, disimpan saja, difermentasi. Nah nanti itu dipakai untuk nyemprot, itu obat luka terbaik. Seandainya Bapak Ibu di pelosok, kepingin buat obat luka, obat anti bakar. Pernah orang sini yang kebakar, kena air panas atau api? Melepuh tidak? Pasti atau tidak? Habis melepuh apa yang terjadi? Berair. Setelah berair kalau kering kira-kira ada bekas atau tidak? Nah, supaya kalau Bapak Ibu jadi orang sakti, habis luka gitu ya Bapak Ibu ya, terus minta maaf sampai supaya tidak ada bekas sama sekali. Siapkan ini tadi, daun sirih, asam, garam, air kelapa. Begitu kejadian langsung olesi itu, tunggu 5 menit, clear, tidak sampai melepuh. Kenapa kok bisa melepuh? Panas, betul ya. Tubuh kita itu sakti Bapak Ibu. Begitu di mana ada yang panas, butuh damkar, pemadam kebakaran, betul kan? Langsung dikirim air. Jadi langsung melepuh, dung gitu. Sebelum damkar datang, kalau Bapak Ibu langsung melakukan pemadaman dengan disirami air, damkarnya jadi datang atau tidak? Tidak jadi datang, karena apinya sudah padam. Pemadaman pertama yang wajib dilakukan, gunakan rebusan tadi yang sudah difermentasi, tinggal diolesi. Tunggu 2 menit, 3 menit, masuk ke dalam, memang agak panas tapi tidak sampai melepuh. Jadi saya minta tolong, obat ini tadi wajib ada di setiap rumah kita. Oh disimpan tahunan enggak apa-apa. Karena apa Bapak Ibu, begini loh ceritanya. Siapa sih yang di dapur? Ibu-ibu dan anak-anak cewek kan. Kita enggak tahu celakanya orang. Kalau seandainya pas bawa Bapak Ibu, tumpah. Seandainya kalau kena tangan enggak apa-apa, kalau kena wajah. Ngeri atau tidak? Dulu Bapak Ibu testimoni, ini testimoni. Tahun berapa itu? Tahun 2010-an mungkin. Ada mahasiswa cewek mau mandi Bapak Ibu. Begitu mau mandi kepreset. Wajah sama ininya kesiram air panas. Untung sebelah saya itu ada saudara saya yang siap produk saya. Langsung diolesi gitu. Akhirnya ada beberapa titik yang enggak bisa ketolong, daerah payudara, karena dia kan malu. Betul ya. Akhirnya atas, dari leher ke atas itu baik, di payudaranya aja yang warnanya berbeda, kena air panas. Lah karena itu saya minta tolong. Ini mudah atau susah buatnya kira-kira tadi? Sudah bisa buat nutrisi kan? Lah tolong buat bahannya tadi. Jadi minta maaf Bapak Ibu, percayalah jamu yang Bapak Ibu pelajari di sini bukan main-main. Kalau mau bisnis Bapak Ibu itu uangnya banyak. Jadi minta tolong tapi boleh jual jangan mahal-mahal. Betul ya, minta tolong seperti itu. Nah terus yang berikutnya lagi Pak, itu untuk obat lukanya. Terus supaya minta maaf, pertumbuhan seandainya nanti sudah menggumpal, sudah bagus, ada 2 pilihan. Setelah itu sudah mati, sel kankernya boleh dioperasi, boleh tidak.
Tetapi kalau masih belum mati sel kankernya dioperasi, percayalah nyebarnya langsung set. Tidak lama pasti ada pengumuman di masjid. Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, program ini bukan main-main. Kita sedang betul-betul berjuang. Kita bukan tidak menghargai siapa-siapa, tidak melawan siapa-siapa. Tapi minimal satu, selamatkan keluarga kita masing-masing. Setuju? Itu yang pertama, sampai lupa. Saya pertanyaan kedua tadi apa ya Pak ya? Oh, kebun sekolah, baik. Sekarang kebun sekolah. Di belakang masalah ada berkah. Gara-gara Bapak ditujuk mau menjadi sekolah sehat dan sekarang ada kurikulum merdeka. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Seandainya sekolah jualan sayur boleh enggak Pak? Boleh ya? Ada enggak sekolah swasta di sini yang butuh dana operasional untuk gaji guru dan sebagainya? Banyak kan? Ayo bisnis. Bisnisnya bisnis yang baik. Bapak punya siswa berapa Pak? 200 sampai 300 gitu ya, oke ya? 200. Orang tuanya berarti 100 ya Pak ya mungkin ya, atau lebih ya? Enggak lebih. Nah, minta maaf gitu. Anggap aja dari 200 berarti pasar kita adalah 100 kakak. Saya minta tolong. Ini yang harus kita bangun dari sekolah. Betul-betul saya berharap satu. Sekolah kita hari ini Bapak Ibu pandai menghafal. Pandai berhitung. Tidak bisa bekerja. Benar atau betul? Saya minta tolong satu. Seandainya ini sekolah nih. Ini kebun sekolah. Bapak murid 200. Seandainya satu orang kita kasih tanggung jawab 2 sampai 4 meter. Luas atau enggak kira-kira? 2 meter sampai 4 meter luas atau tidak kira-kira? Mengganggu sekolah atau tidak? Butuh 5 menit, 10 menit selesai? Ya maksimal 10 menit lah setiap hari. Begini, yang pertama Bapak ajarkan tentang konsep sehat. Materi saya Bapak duplikat, Bapak pakai untuk mengajar. Terus yang kedua, yang diproduksi di sini adalah tanaman-tanaman untuk kesehatan. Karena apa? Lahannya kan tidak terlalu luas, anggap aja sekitar 1000 meter deh, total semuanya. Syukur-syukur Bapak Ibu saya punya satu binaan namanya Sekolah SMK Kedamaian 1 kalau tidak salah di Kabupaten Gresik. Mungkin Bapak Ibu bisa set di situ. SMK Kedamaian 1 Gresik. Dia adalah SMK dengan UKS terbaik di Indonesia. Salah satu konsep yang dia terapkan adalah dia punyakan sayur, dia punya ayam, dia juga mulai mengumpulkan limbah dari kantin sekolah. Nah, dari sana mereka punya ayam untuk limbah. Ayam untuk olah limbah dari kantin. Terus yang kedua dia pola penggunaan kompos. Nah, Bapak minta tolong satu. Bangun jiwa entrepreneur dari murid. Karena apa Bapak Ibu? Coba bayangkan ya, enggak usah kambing Pak di sekolah ya. Nanti lebih banyak kambingnya daripada siswanya Pak. Tapi jiwa entrepreneurnya aja dibangun. Jiwa entrepreneurnya dibangunnya bagaimana untuk anak-anak sekolah? Beri harapan ke mereka, beri mimpi ke mereka, beri visi ke mereka. Supaya mereka punya cita-cita. Tidak harus jadi ASN. Tapi jadi petani pun bisa. Dengan cara apa? Real kerja adalah di sayur. Real kerja. Tetapi investasi ada di ayam. Kalau di kambing boleh di rumah masing-masing. Nah, terus yang kedua. Begini. Di sayur ini Bapak Ibu,
Cari dulu data Pak, apalagi mau sekolah sehat Pak ya. Yang untuk mencerdaskan anak itu bayam. Terus yang kedua kacang-kacangan. Kacang panjang, buncis, itu mencerdaskan. Terus yang untuk orang tua yang mulai sakit, di sana sakit diabetes, sakit asam urat, kolesterol kan pasti banyak kan Pak ya? Malarindu tropik kangen, oke. Baik, kalau malaria kemarin sudah saya sampaikan dengan pinang ya. Oke. Lah, ini yang ditanam adalah tanaman itu tadi, Pak. Goalnya adalah sayur ini bisa dibeli oleh wali murid. Jangan mahal-mahal. Tapi diajari cara membuat jusnya, cara ngolahnya, cara masaknya. Sampai kapan? Sampai wali murid akan berkata apa yang diproduksi benar. Sehingga apa? Ketika siswa nanti setelah lulus, mereka punya gambaran. Saya juga bisa menjadi pengusaha sayur. Bisa dipahami Pak? Bukan hanya sehat, tapi bisa jadi pengusaha sayur.